Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di Podcast Kembang Tole. Ya, sekarang kita kedatangan orang hebat sih sebenarnya. Ini Ya. orang hebat nih. Beliau ini orang hebat. Beliau ini pernah menjadi road manager di 1000 band. Ya, 1000 band. Ngeri kan? Ya, 1000 band. Salah satunya Ada Amanda. Amanda, Beb. Wah, Amanda. Oh iya, Armada. Ada Armada Band. Terus pernah Oh. beliau juga di Kotak Band ya. Betul ya? Kotak pernah. Sebelum lebih lanjut kita ngobrolnya, biar kenalan dulu beliau. Oke. Kira-kira beliau ini siapa? Sosok beliau ini siapa gitu loh sampai bisa road managerin beberapa band, sampai 1000 band loh. Tenang, gak usah takut. Gak usah formal-formal kali sama orang ini. Aman itu. Ayo, ajar. Hai semuanya, salam kenal. Nama saya Febrian Lovian. Bentar. Ulang tahunnya pasti bulan Februari. Iya namanya Febri pasti Februari. Oke, lanjut. Kalau gue punya anak Meina berarti Mei. Cus, lanjut. Nama saya Febrian Lovianto. Teman-teman panggil saya Febri, kadang ada yang panggil Yanto, oke lah. Apalah arti sebuah nama, ya enggak Beb? Oke. Yanti nanti ya. Benar. Oke. Bukan 1000 band sih, terlalu lebay kamu. Ya, kalau disebut satu-satu nggak mungkin kan. Podcast aja waktunya nggak sampai segitu. Kita dikasih waktu 10 menit. Bapak Nitya. Jadi pertama kali saya ngebantu teman-teman kotak, di situ posisi saya sebagai personal manager. Oke. Kemudian yang kedua Itu tahun berapa, Bang? 2012 awal. 2012 gua masih jadi kepompong. Tahu? Udah mulai beranjak kupu-kupu. Oke. Oke. Lanjut. 2012 sampai 2016. Ya, juga ya. kemudian habis itu bergabung dengan teman-teman Armada di situ sebagai road manager. Armada lama. Sama 4 tahun juga kurang lebih di sana. Dan terakhir dengan teman-teman Hijau Daun. Oke, Hijau Daun. Itu band legend itu. Legend. Malah pertama kali saya ketemu sama teman-teman Hijau Oke. Daun. Waktu Kan gue masih gue masih ingat sewaktu itu ada di satu acara konser. Nah, waktu Om Pep ini posisinya lagi bareng sama Armada kalau nggak salah. Dipanggil tuh sama Rizal. Dipanggil sama Rizal, ternyata beliau ini agak sedikit au gitu. Tapi nggak apa-apa, seru. Nah itu dia makanya. Terus Om, pengalaman yang paling menarik di semua band yang udah pernah Om manajerin. pengalaman yang menarik tur Ya. Touring motor apa nih? tour show lah. Sorry, dia bukan Rossi. Terobos Salah. aja Om. Terobos aja. Tur ya. ya Tur. ya bermacam-macam lah kita dapat pengalaman di situ dari satu kota ke kota yang mulai dari kota yang besar sampai kota kita tuh punya satu clue gitu ya. Oke, clue itu pas sakit hidung. Bukan. Clue. Hah? Dia nggak ngerti bahasa Inggris ya. Oh. Iya, clue itu. Petunjuk. Oke, lanjut. Kita masuk ke satu kota, asal tidak ada Indomaret atau Alfamart, itu sudah terpencil banget. Oke, maaf, itu kan supermarket lah. Oh iya, supermarket, sorry. Nggak boleh brand ya? Iya, sensor Oh lah. iya, Nggak apa-apa sekarang. Hah? Apa? Oh, Belum sekarang monet. Apa Belum Migi? monet. Belum monet. Belum monet nggak apa-apa. Sini oke. Oke. Ya. Ayo dong. ya begitulah. Kemudian dari satu hotel ke hotel yang lain, mulai dari hotel yang bagus sampai hotel yang spooky. Wow, udah pokoknya macam-macam lah. Ini yang gue bingung. Om Pep ini dari tadi bahasa ada clue. Spooky itu apa? Hah? Spooky apa? Spooky. Apa Oh, itu? spooky. Mengerikan. Oh, lebih scary gitu. menakutkan. Scary. Oke. Scary. In the sky. Om kalau boleh tahu pernah dengar band Kembang Tulip nggak? Kembang tulip. Kayaknya pernah dengar. Di mana? Instagram. Hah? Itu udah mendunia itu. Hah? Udah mendunia itu. Oh ya? Udah nyampe mana-mana aja. Aku cek kemarin di YouTube di apanya dashboardnya ada. Sampai Thailand sana udah masuk itu. Masa sih? Masuk. Emang kayak apa sih Bang Tulip? Ih, kau tonton Nanti lah. tahu lah. Nanti kau tonton Di lah. YouTube-nya ada kok Kembang YouTube Tulip. ada. Ketikanya Kembang Tulip ada muncul semua lagunya. Ada satu album kita. Satu album. Ya. Aku
aku pernah dengar aku itu Ya salah biasa satu aja dong, lagunya. boy. Laki kita ini. Nah, kalian ini bikin ini naluri kewanitaanku jadi. Jadi guys, kita ini normal guys, cuma berhubung karena warna-warni malam ini ya. Kenapa ikut-ikut aku? Nggak tahu juga, dalam hati aku barusan Aku habis pulang main baseball. Dia ngajak, aku masih pakai celana basket, masih celana apa, celana pendek. kok ya bisa. Ini gopak sodor, gopak sodor, dan gopak sodor. Paham gopak sodor gak bang? Tahu mainan gua zaman dulu tuh. Iya. Tapi gini om, maksudnya dari beberapa pertanyaan Yobo tadi, kira-kira selama perjalanan di beberapa band itu, apalagi menggawangi secara nggak langsung secara root band kan, ketika di lapangan, Om Pep ini termasuk orang-orang yang sangat berjasa banget di perjalanan band tersebut gitu. Nah, menghadapi pandemi ini om, pandemi ini nih, kira-kira gimana langkah-langkah seorang root manager itu, pemasukannya dari mana, terus kira-kira siapa yang mau di hire lagi gitu loh, artis siapa gitu dengan kondisi yang seperti ini gitu. Ya sebetulnya kalau bicara pandemi nggak cuman kita ini kan bekerja di dunia entertain ya. Nah kalau dunia entertain ini kan otomatis kan juga dunia keramaian, jadi show lah, ibaratnya menghibur orang banyak. Nah konteks menghibur orang banyak ini kan berarti kan mengumpulkan orang banyak juga. Nah ini kan memang sejarah yang barusan kita alami gitu. Tidak hanya untuk dunia entertain, semuanya berdampak yang akhirnya semuanya menjadi boleh dikatakan tiarap kan. Susah juga memang kalau tadi pertanyaannya Morsas bahwa kepada siapa lagi nih, ini nggak bisa jadi tolak masih abu-abu ya, masih abu-abu, susah gitu loh. Karena pengalaman yang baru saja terjadi, ada teman-teman juga bikin event, awalnya sudah sound check, sudah oke, sudah berdiri semua, namanya sudah sound check kan berarti tinggal show kan malamnya kan. Sore kedatangan aparat disuruh bubar. Nah ini bagaimana? Kita susah juga. Makanya sekarang kan mungkin dari teman-teman bukan media, jadi pelaku seni ini bagaimana, salah satunya melewati medsos ya kan. Itu maksudku. Bagaimana caranya supaya oke, boleh nih kita tiarap tapi masih ada celah-celah yang bisa kita kerjakan untuk terus gitu. Intinya tetap terobos aja om. Ya seperti itu, lewat medsos kita bikin acara-acara seperti ini kita upload, jadi orang menilai kayak artis ternyata meskipun pandemi mereka masih bisa. Ini beli di mana sih? Enggak, kok tahu-tahu lu nanya ginian sih. Gua heran, apa hubungannya omongan kita dengan beginian? Ini tuh udah 2000 berapa ini di? Mungkin mungkin pakai tenaga rantai. Enggak. Mungkin tempo dulu memang ngambil vintage ya om ya? Vintage. Gue barusan mau ngomong, anak-anak kalau ngeliatin fashion gue Oke, tapi yang gua salut Om Pep belum berubah. Ya. Sementara krunya, kalau nggak salah krunya daun ya berubah juga kan? Kemana-mana. Ada. Jadi gini om. Jadi kesimpulannya menurut om ini gimana? Kira-kira saya sebagai anak band ya. Saya sebagai anak band dengan yang kemarin itu banyak banget panggungan, dengan banyak show. Jadi gini, rasanya tuh saya berpikir gimana timnya gitu. Ini band mana dulu? Yang saya pikir itu buat keseluruhan band sih, maksudnya keseluruhan band, bukan hanya gua, bukan hanya Yobo, bukan hanya mungkin yang pernah om pegang, bukan hanya Armada, bukan hanya Kotak, mungkin banyak banget band yang sekarang lagi mikirinnya bukan band itu kan, mikirin badan satu pikirin kan. Badan itu kan ada kru, ada manajer, ada roadman, ada personal manager segala macam kan. Itu kira-kira jalan keluarnya yang harus diambil itu seperti apa dengan kondisi yang seperti ini gitu loh, maksudnya. Tapi jujur kok, Kalian kepikiran juga om? Ya. Pandemi ini rusak kantong, rusak kan? Udah nggak ada kantongnya, sudah nggak ada, udah mau dimasukin apa. Tapi udah nggak alhamdulillah masih bisa makan sih kita ya. Tapi ada bahasa baru om. Kalau misalkan rusak kantong tuh ada bahasa baru. Apa tuh? Nggak akrab sama duit. lebih ke situ. Terus kayak mana ini, agak bantu lah kami nih musisi-musisi. Iya benar. Hah? Ya enggak? Benar. Musisi-musisi ini bingung mau manggung nggak bisa, terobos aja lah. Jadi sebetulnya mau menyikapi hal ini tuh,
aku sedikit cerita. Jadi memang berdampaknya tuh tidak hanya ke pelaku seni, dalam hari ini artis, ya kan. Teman-teman kru pun juga berdampak sampai ke situ. Ya karena kita kan berhubungan dengan banyak orang, Pak. Iya. Betul. Lapangan bola itu dipakai buat ngumpul kan. Ya. manggung. Nah, bahkan sempat beberapa bulan, mungkin sekitar 3-4 bulan dimulainya pandemi itu, Februari ya. Mulai pandemi itu Februari. Nah, 3-4 bulan sampai teman-teman road manager ini bikin suatu kegiatan di mana kegiatan ini khusus untuk teman-teman kru band atau kru artis itu, karena kan pendapatan sudah menurun drastis, tidak ada show, sampai akhirnya semua teman-teman road manager ini menggalang suatu kegiatan penggalangan dana, ya kan, untuk membantu teman-teman kru. Berwujud mantap ya. nominal uang, berwujud bantuan sembako. Itu alhamdulillah sangat membantu. Ya memang tadi yang seperti saya bilang. Oh ya, waktu itu aku dapat juga. Nah, oh iya dia dapat Juga. Aku nggak ngomong karena aku nggak dapat. Itu kok zaman itu tahun kemarin kan? Iya. Nah, itu salah satunya gitu loh. Karena memang ya yang aku bilang tadi kan, ini kan baru sekali ini selama bertahun kita Indonesia mengalami hal yang seperti ini. Ya itu bagus, sebenarnya itu bagus Om. Cuman nggak seterusnya kita akan seperti itu. Maksudnya dengan konsep kemarin penggalangan dana segitu banyak, itu juga belum terpikir dari beberapa band di Indonesia yang banyak ini gitu. Mungkin hanya segerintil yang mikirin itu gitu. Sedangkan kalau kita berharap dengan hal itu, kira-kira bagaimana nasib tim kru setiap band gitu loh pikirnya. Ya memang ini apa ya, buah si malakama Itu ya Mustasia. Jadi akhirnya kita harus fight sendiri-sendiri. Kalau orang bilang akhirnya teman-teman ini banting setir lah apa yang harus kita bisa lakukan untuk bisa bertahan hidup ya. Ibarat kata seperti itu ya, karena nggak bisa lagi kita untuk bisa berharap satu kondisi yang seperti ini. Kita harus berpikir lagi apa yang harus kita ya memang ribet dan memang sangat memprihatinkan gitu. Bukan hanya dunia entertain, semuanya, bahkan seluruh dunia mengalami hal yang seperti ini. Dunia malam juga. Dunia malam apalagi? Iya. Iya kan? Ya. Cara lihat paha ya udah. tapi kira-kira ya mudah-mudahan dengan pembicaraan kita ini, obrolan kita ini bisa masuk. Ya petik yang banyak-banyak aja lah ya, teman-teman. Petik yang banyak-banyak aja lah. Karena yang jelek awal aja. mungkin bukan cuman di dunia musik aja yang hancur ya. Ya, Di ya, pandemi betul, ini mungkin betul. di beberapa parlemen, berapa segmen yang beda-beda dari Iya, kita, iya, kayak betul. yang di betul. PT, yang kerja, karyawan atau Betul, apapun mungkin kan betul. banyak. Betul. Bahkan yang barusan terjadi malah demo buruh di Boyolali itu Itu nggak ngerti bang. hanya karena masalah gaji dan THR dicicil. Ini kan efeknya, dampaknya Efek, iya, seperti itu gitu loh. Gatal kepala aku kalau ngomong ekonomi. Mungkin kita juga bisa nggak, kalau zaman sekarang nih tidak bisa menyalahkan satu pihak Betul. atau pihak manapun ya. Nggak bisa. Ini lebih dari kesadaran setiap human, setiap Betul. manusia. Gimana caranya saling menopang satu sama lain. Betul. Ketika kita memang berada di posisi yang kecukupan, Ya, kita tengok kanan kiri. Ada atas, om bawah, lagunya depan, om. belakang. Aku bagian Dari kamu. katanya nggak tahu Kembang Tulip. loh, kan itu yang lagi ini kan. Itu Kembang Tulip. Iya, makanya kan ada dua lagu Oke. itu kan. Nah, lo sama Kembang Tulip. Cuma Kembang Tulip seperti apa kan aku nggak ngerti, makanya kalian Oke. cerita sama aku. Coba ngobrol rumah tangga kalau ribut begini. Jadi Yes. kita ini berusaha untuk settingan tapi nggak bisa. Om. Gitu ya. Jadi pada Jadi sebenarnya dia intinya juga manajer Kembang Tulip dia. iya, settingan nggak bisa. Nggak bisa. Cuman gimana caranya kita mengemas satu podcast Yoi. dengan cara kita sih pastinya. Asik. Tujuannya karena apa kita ngebahas rootman Om sebagai personal manager pernah, sebagai rootman pernah, Iya. di band ini pernah, di band itu pernah. Iya. Otomatis kan banyak banget yang bisa digali dari Om. Iya. Pengalaman. Iya. Dengan beberapa ribuan bahkan mungkin ratusan panggung, banyak. Iya.
dengan kondisi yang kayak gini, kira-kira gimana nasib yang lain. Iya. Kenapa saya bahas? Mudah-mudahan mungkin mewakili seluruh anak band di Indonesia. Ya. Karena sekarang pasti ngerasain semuanya, Om. Betul. Kira-kira gue mau mulai serius gak sih nih? Gue serius bener dari tadi, gak ada bercanda. Gatal kepala gue deh. Tapi ya memang yang dirasain ini sekarang kita mau teriak-teriak kemana? Sekarang Iya. zaman medsos. Mungkin dari medsos kita bisa mengaplikasikan keluh kesah kita melalui medsos. Nah, kalau Tapi itu medsos nomor ya, 2 ya. banyak. Pertama Iya. mengaplikasikannya kita langsung ke Tuhan, ke Allah. Betul, betul. Itu ya nomor 1. Ya, Ya. Berarti menurut pandangan Om berarti kita bertahan masing-masing gitu. Ya, Untuk itu. sementara ini. Iya, memang itu yang bisa kita lakukan gitu loh. Oke. Tapi dari sisi Abang kayak Anang Hermansyah kalau ngomong. masa sih? Ya, Jawa-Jawa gimana gitu ya. Kalau ini Anang sini lapangan tembak Cibubur. Orang bilang aku kayak Indra Birawa. Oh iya. Oh iya. Suaranya apa mirip Anang Hermansyah, mukanya Indra Birawa. Tidak Birawo. Apa Kalau siang malam di Towo. Oke. Om, kita masuk ke challenge ya, Dim ya. Iya. Oke. Jadi pesannya buat semua musisi bersabar karena nggak ada segala sesuatu yang nggak berakhir. Allah Betul. ngasih kenikmatan, Allah ngasih kebahagiaan, Allah ngasih susah, pasti Allah ngasih obatnya dari semua kesulitan dari yang Ada dirasain hikmahnya semua. dari semua ini ya. Betul, betul, Amin. betul. Pokoknya- Jadi mungkin kan apa yang sudah kita alami, kita juga seluruh umat di seluruh dunia ini Ya. pasti ada sesuatu di balik ini. Ya buktinya Ya. kita masih sehat-sehat alhamdulillah. Amin. Ya, Alhamdulillah. itulah. Kita Alhamdulillah. masih dalam kondisi sehat, ya kan? Kemudian untuk teman-teman pelaku seni musik atau seni apapun itu pun dengan sehat kalian tetap masih bisa berkarya, Iya, menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa kalian masih bisa eksis Iya. dengan karya-karya mereka, karya-karya kalian untuk bisa menghibur lewat medsos lah, lewat apa, lewat ini, itu aja sudah merupakan hal Intinya yang gini luar sih biasa. kalau menurut gue itu. Sekarang gini besok nggak lagi. Kalau nggak gitu nggak gini ya nggak? Kalau nggak kenapa-napa, Nggak apa. Mantap ya. iya. Mantap ya. Mantap lah. Mantap. Terobos aja om. Iya, Apalagi sekarang masuk udah di bulan Ramadan yang sebentar lagi udah Lebaran. berapa hari lagi sih? 4 apa 3 ya? Mudah-mudahan di bulan suci ini benar-benar mensucikan segala sesuatunya Amin. sampai virus-virusnya juga hilang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, Oke. kita sekarang masuk ke challenge tantangan curhat jadi Lago. Nah, Ya. cara mainnya gini Om. Cara mainnya Om curhat mau cerita lucu, cerita sedih, pure dari sekarang yang nantang tuh bintang tamunya Om, bukan gitu. bukan kita nantang bintang tamu tapi Oke. bintang tamunya yang nantang kita. Sekaligus mengasah kita karena nggak pernah manggung juga lah. Iya. Benar-benar. Pandemi gini bingung ya, Imur ya? Kasihan ya. Bingung, bingung ini mau ngapain? Iya. Bikin Ayo, karya iya, aja. oke, oke, Siapa oke. tahu dengan spontan bisa menghasilkan karya yang bagus. Dan mungkin dari sedikit cerita dari Om Pep ini bisa didengar sama Kan yang jejak digital bisa kerekam, bisa kami lihat. Oh ini lagunya bagus dia mau buat podcast sama Bang Om Pep. Iya, iya. Jadiin lagunya. Iya bisa gitu. Oke, siap. Oke Om, Surat Om. Om curhat apa aja bebas. Tak hitung dulu bentar. 3, 2, 1 mulai. Kok ya pas kalian bikin tantangan ini? Ayo apa itu? Gimana? Udah belum Dong. Coba ulangin lagi. Ajar. Coba. Jadi gini, aku tuh sebetulnya beberapa bulan ini memikirkan beberapa kota. Apa itu? Bentar, Medan enggak masuk? Hah? Medan. Medan nggak masuk. Maaf ya, Medan nggak masuk. Tegal Om. Sabarlah kalian Tegal ya, nggak masuk. tenang, awal untuk Medan lah. Ya, terus. Aku tuh sudah memikirkan 3 kota, Oke. di mana kota-kota tersebut ya membawa satu kenangan pahit, kenangan manis, semuanya jadi satu. Ada Jogja, ada Solo dan Surabaya. Susah kali, boy. Bisa enggak? Nah, Mudah-mudahan. kan? Tujuannya apa? Impianku kapan aku bisa ke sana? Yang sampai saat ini belum terlaksana. Ini berhubungan dengan satu objek atau hanya kesenangan sama kota tersebut? Oh tidak, bukan. Ya itu tadi gue bilang, ada senangnya, ada susahnya. Dan Oh, iya, iya. 3 kota ini semuanya
berhubungan dengan masa lalu Ya. kehidupan saya. Oh. Pada waktu itu. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa tercapai Om ya. Amin. Mungkin antar lagu ini Nah, gaya- coba. dengan gaya dia yang begitu. Coba. Bayangin aja tuh. Ini, deh. Oke. Wes. Penantianku selama ini menunggu dia tenangkan hati. Kapan waktu kan bergulir menemukan jalanku untuk dapat tempatku di sana. Oh, aku rindu kota Jogja. Bukan hanya Jogja, Solo pun ku rindu. Namun ku berharap suatu saat nanti ku dapat penuhi mimpi. Berhasil. Kalau ada kekurangan kita maafin Om ya, karena ini Spontan. spontan. Kurang emang. Kurang ya? Surabaya yang ada. Ya udah. besok Surabaya aja besok. Karena ini spontan. Nanti kita rangkai benar berarti. Iya, iya. Ini karena udah dadakan. Aku Oke, mantap. jadi terharu ya. Mantap ya. Mantap ya. Karena berhasil enggak? karena yang di Centang hijau. kalau centang biru Belum gue. langsung minta ke sana ya. Ya, ya jelas dari beberapa cerita Om ini kenapa jadi terharu? Karena Om ceritanya juga cara penyampaiannya itu bikin haru gitu. Jadi dengan kepiawaian kita. Wah, elah asik, kepiawaian Apa bahasanya. itu? Bahasa apa itu? Kemahiran kita dalam bermain, dalam Tapi bermusik. ngomong-ngomong ada loh lagu Kembang Tulip yang temanya kayak Abang Rasain. Apa tuh? Boleh enggak kamu nyanyi? Boleh, boleh. Mau dinyanyi. Boleh. Sama kayak yang aku ceritain tadi. Aku curhat tadi. Tapi bukan kotanya enggak itu tapi Kotanya bukan itu. Kita lebih Bandung Jakarta sih. Kotanya Bandung Jakarta. Lampung. Lampung ya? Oh. Oh, bukan lagu yang itu. Bukan. Ya ampun. nggak Emang bilang. ada Bandung Jakarta, ada Lampung. Ada, Ada. Lampung ada juga. Rapnya kali Dim ya. Coba. Kalau malam mulai sepi merasuk jiwa tenggelam bersama kerinduan, aku meratapi lu pujaan hati, ku ingin menangis di pangkuanmu, tertawa lepas bersamamu, genggam tanganmu. Oh, tunggu aku di Lampung. Sebenarnya itu ada di satu album kita sih Om. Lampung. Gitu. Coba tapi temanya bersama ya. Iya. Umar ya. Oke. Tadi udah challenge udah, terus kita cerita susah senang ngejadi roadman, susah senang ngejadi musisi di masa pandemi udah. Nah, sekarang masuk di Harapan ya. harapan dan kesan. Kesan Om dengan podcast kita yang masih coba-coba masih belajar ini bagaimana? Terus pesan Om buat seluruh musisi, buat masukan, maksudnya ngasih apa ya? Edukasi. Kasih pandangan edukasi ke orang-orang. Kira-kira gimana sebagai musisi menghadapi zaman sekarang? Terus bagaimana konsep podcast kita gimana gitu? Masih dalam taraf belajar kan. Jadi ini kan salah satu usaha yang kita obrolin tadi juga gitu. Iya, iya. Bikin podcast, Iya. ya kan? Ya. Upload karya-karya musik kalian, ya kan? Apapun itulah. Kalau memang itu bisa
menjadi sesuatu yang orang tidak akan terlupa dengan kalian. Oke. Karya-karya Amin, kalian. Amin. Lakukan itu. Amin. Dan meskipun ini sesederhana ini, ya kan, aku sih yakin aja bagi mereka yang melihat pun juga, kenal, ini ternyata kembang tulip. Sebetulnya poinnya itu yang diambil. Amin, amin, amin. Mau itu Aku sederhana, kembang, kamu tulip. oke. Itu sih lebih ke situ sih Om. Iya, kan mau yang itu sederhana, mau yang itu yang keren. Aku mengembang, kamu Menurut maaf Om, dipotong-potong Om. jangan potong. Ini berisik Om. Lu maaf. Ya, lanjut, Om. Jangan gitu. Maaf ya, aku tuh ini gemes. Ya intinya begitulah. Intinya apapun yang bisa kalian kerjakan di masa pandemi ini. Ini untuk bukan cuma untuk kita Om ya. Bukan untuk buat semua semuanya, penonton, buat musisi ya. Untuk semuanya, teman-teman pelaku seni musik, Semangat, khususnya ya. ya. Jangan pernah kendor semangat meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, Terus berkarya, intinya seperti Kalau itu. untuk tim dan krunya kira-kira gimana pesannya? Tim dan kru dari semua band. Sebetulnya nggak cuman kru aja, artis-artisnya pun juga kondisinya sebetulnya bisa dikatakan sama. Sama ya. Gimana, Iya, kan? maksudnya Iya, kan? sudut-sudut pandang untuk krunya itu sendiri Om. Maksudnya Kalau dari teman-teman kru sendiri, jangan terpatok pada satu titik yang bisa di ini, ya kan? Memang kita kondisi ini dipaksakan untuk selalu berpikir luas, gitu. Bagaimana caranya? Apalagi ya, di belakang kita kan menunggu nih, ya kan? Iya. Untuk keluarga ya. Jadi jangan menjadi satu patokan bahwa hidup mati kita di sini. Artis pun suatu ketika ini, apalagi udah usia ini akan selesai juga gitu. Mereka pun juga harus berpikir bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan tidak hanya di dunia entertainment gitu. Jadi apapun yang menjadi satu kesatuan ini, baik artisnya baik krunya, mereka harus bisa berpikir Berpikir luas. gimana Gitu. cara mengumpulkan menjadikan pundi-pundi itu ya. Iya, itu asalkan dengan satu catatan, mulut jujur utamanya. Ya, kalau kondisi begini kan memang banyak orang yang akhirnya berpikir sempit. Bagaimana caranya? Yang penting kita bisa makan gini, jangan. Jangan. Ya. Dan yang utama adalah berdoa, kuatkan. Ini kesempatan sebetulnya. Kita ini sebetulnya diingatkan gitu loh. Dengan kondisi ini kita diingatkan. Kemana lagi kita harus memohon pertolongan. Ya. Gitu. Itu yang paling utama. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, utamanya teman-teman artis, jangan patah semangat berkarya terus, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk selalu mengeluarkan ide-ide yang baru. Insya Allah ini tidak akan lama. Kita berharap, kita berdoa Amin semua, ya Allah, amin. Kita berdoa semua. Masih ada yang tadi kita obrolin, masih ada medsos untuk bisa menunjukkan hasil karya-karya kalian. Juga terhadap teman-teman kru semuanya, jangan patah semangat. Terus berpikir secara luas, secara bagaimana caranya untuk bisa membangkitkan lagi sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi kalian peserta keluarga. Amin. Thank you banget saya sebelumnya. Saya Mursas. Saya Bo. Makasih banget buat Om Febri yang udah nyempetin waktunya datang ke Posket Kembang Tulip yang modelnya ringan seperti ini, nyantai seperti ini. Kalau memang dari kita berdua cara nge-hostnya ada kesalahan dalam tutur bicara, kita minta maaf. Semuanya hanya semata-mata hiburan, semuanya hanya semata-mata kita berkarya untuk semuanya. Dan yang positif diambil, yang negatif masukin saku, nantinya di rumah dibuang. Lebih ke situ ya. Jangan lupa follow Instagramnya Om. Pakai Instagram nggak? Lovianto. Oke, Lovianto. Lovianto. @Lovianto. Dan jangan lupa LOV like, double A subscribe, dan komentar di YouTube-nya Kembang Tulip Musik. Dan @mursas @morsas _kembang tulip Instagram saya. Yo Bo Kembang Tulip. Ikutin terus ya. Stabil selalu. Stabil semuanya, stabil.